Halo semua, perkenalkan nama saya Ignatius Andri Pratama Putra. Pada video ini saya akan mempresentasikan hasil tugas teori informasi dengan topik analisis channel QR code scanner, kapasitas kanal, dan pengaruh noise berdasarkan teorema Shannon-Hartley. Pada tugas ini, kami memilih proses pembacaan QR code menggunakan kamera smartphone sebagai contoh channel komunikasi informasi. Terus, channel yang kami pilih adalah proses pembacaan QR code menggunakan kamera smartphone, yang dimana informasi ditransmisikan berbentuk citra visual yang berupa pola kotak hitam dan juga background putih pada QR code. Nah, kamera smartphone sendiri itu menangkap citranya, lalu aplikasi scanner kemudian melakukan proses decoding menjadi informasi digital. Dalam proses ini terdapat berbagai gangguan atau noise seperti blur, pencahayaan yang kurang, jarak kamera yang terlalu jauh, lalu juga adanya kemiringan dalam membaca scan QR code-nya maupun QR code yang tertutup sebagian. Nah, kondisi-kondisi tersebut itu menjadi dasar pengujian channel kami. Nah, jika dipetakan ke model komunikasi Shannon, QR code ini akan berperan sebagai source yang dimana dia akan berisi informasi, dan informasi tersebut kemudian ditampilkan melalui media QR code. Lalu, kemudian diterima lagi oleh kamera sebagai channel, dan setelah itu aplikasi QR scanner akan berperan sebagai receiver yang melakukan decoding. Ya, hasilnya nanti akan diterima oleh pengguna sebagai destination. Nah, noise sendiri ini masuk pada proses transmisi melalui kamera, yang dimana noise tersebut itu ada berupa blur, cahaya redup, jarak yang terlalu jauh, kemiringan, atau sebagian kerpet yang tertutup seperti yang sudah dijelaskan di awal. Lalu untuk memodelkan kapasitas channel, di sini kita menggunakan teorema Shannon-Hartley dengan rumus C sama dengan B dikali log basis 2 dari 1 ditambah S per N, yang dimana pada tugas ini bandwidth kameranya kita asumsikan sebesar 30 fps dengan signal sebesar 100 dan juga noise sebesar 10. Lalu didapatkan hasil 103,8, atau jika kita bulatkan bisa menjadi sekitar 1,4 satu informasi per detik. Nah, nilai ini tuh kapasitas teoritis berdasarkan model yang digunakan, bukan berarti ini adalah sebuah kecepatan internetnya. Lalu selanjutnya kita lakukan simulasi untuk melihat pengaruh noise terhadap kapasitas channel, yang dimana jika kita lihat pada kondisi normal nilai S-nya itu 100 dan noise-nya itu 10, sehingga S per N-nya itu bernilai 10 dan kapasitasnya bernilai 103,8. Ketika cahaya dibuat redup, noise-nya meningkat menjadi 20, lalu kapasitasnya turun menjadi 77,5. Lalu saat ketika QR code-nya agak tertutup, kapasitasnya turun menjadi 54,2, dan pada kondisi blur kapasitasnya turun lagi menjadi 38,2. Sedangkan pada kondisi yang sangat buruk, kapasitasnya hanya 30. Nah, dari hasil tersebut terlihat nih hubungan yang jelas, semakin besar noise-nya, maka SN-nya juga akan semakin kecil nih, di mana sehingga kapasitas channel juga semakin rendah. Lalu setelah itu kita melakukan simulasi noise atau stress test untuk mencari batas kemampuan dari channelnya. Nah, pada pengujian jarak QR code masih dapat terbaca sampai 70 cm. Walaupun membutuhkan 2-3 kali percobaan, pengujian kita lanjutkan sampai 150 cm. Dan pada jarak tersebut, QR code-nya sudah nggak dapat terbaca nih. Nah, pada pengujian pencahayaan, QR code-nya masih terbaca 10% cahaya ketika cahayanya di bawah 10%. Lalu, tetapi nggak bisa terbaca lagi ketika kondisinya itu udah benar-benar gelap atau kameranya itu sudah tidak bisa menangkap cahaya. Nah, untuk penutupan QR code, di penutupan 10% masih dapat terbaca dengan baik. Dan di penutupan 20% sudah membutuhkan beberapa kali percobaan nih, sampai akhirnya dia berhasil terbaca kembali. Sedangkan pada proses penutupan di 30%, QR-nya itu udah nggak dapat terdeteksi, di mana pada pengujian kemiringan di 15 derajat itu masih baik, 30 derajat itu mulai mengalami latensi, sedangkan di 90 derajat itu udah gagal terbaca. Lalu selama pengerjaan terdapat juga sih beberapa tantangan. Yang pertama, di sini kami harus memetakan konsep bandwidth, signal, dan juga noise ke channel berbasis citra karena pengukurannya itu nggak sama dengan channel komunikasi digital pada umumnya. Yang kedua, di mana kondisi eksperimen seperti jarak, pencahayaan, sudut, fokus, dan tingkat penutupan harus dikontrol agar pengaruh masing-masing noise itu dapat diamati.
jadi manual banget. Lalu yang ketiga, beberapa hasil pengukuran juga masih bersifat observasional, yang seperti latensi yang hanya dicatat sebagai beberapa milisecond. Karena itu hasil yang kami peroleh ini sebenarnya lebih tepat dipandang sebagai sebuah bentuk simulasi dibanding observasi eksperimental. Lalu selain itu, QR code juga memiliki mekanisme error correction sehingga masih mampu untuk membaca informasi, walaupun sebagian itu masih terganggu. Nah, tapi kemampuan tersebut juga memiliki batasan atau failure point. Lalu kesimpulannya, berdasarkan hasil eksperimen, semakin tinggi noise maka akan semakin kecil S per N-nya, yang di mana kapasitasnya juga akan semakin menurun. Dalam kondisi model kami, kapasitas itu turun dari 103,8 pada kondisi normal menjadi 30 pada kondisi sangat buruk. Distratus juga menunjukkan bahwa adanya batas nyata pada channel, yaitu ketika jarak terlalu jauh, QR code terlalu tertutup ataupun sudut yang terlalu ekstrim. Nah, dengan demikian, teori informasi dapat kita gunakan untuk memahami keterbatasan sebuah channel secara kuantitatif, sedangkan pengujian lebih lanjutnya dapat dilakukan dengan pengukuran atau scan dan noise yang lebih presisi di kemudian harinya. Sekian dari saya, terima kasih.